kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Tujuannya apa sih Bu kita belajar mengenai lembaga sosial? Tujuannya adalah satu, untuk mengetahui pengertian lembaga sosial sendiri itu seperti apa. Yang kedua adalah untuk mengetahui syarat sistem norma dan aturan untuk menjadi lembaga sosial. Yang ketiga adalah untuk mengetahui 4 tingkatan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Pasti sudah siap ya? Yuk kita mulai! Dari lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan nilai dan fungsi tertentu di dalam masyarakat. Nah, seperti yang sudah tertera di dalam gambar, ada beberapa elemen warna yang diibaratkan sebagai norma yang kemudian menjadi satu yang disebut sebagai lembaga sosial. Nah, kenapa sih Bu lembaga sosial itu bisa terbentuk? Apa sih Bu yang melatar belakangi lembaga sosial itu bisa terbentuk? Kita sebagai makhluk sosial itu pasti memiliki yang namanya kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok itu pasti untuk dipenuhi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk mengatur keteraturan hidup di dalam masyarakat, maka disepakatilah yang namanya sebuah norma. Nah, norma ini dibuat untuk mengatur dan sebagai pedoman masyarakat dalam bertingkah laku. Dari beberapa norma yang dibentuk tersebut, maka terbentuklah sebuah lembaga sosial. Begitu. Nah, yang kemudian adalah syarat-syarat norma untuk menjadi lembaga sosial. Jadi, tidak semua yang namanya norma itu bisa disebut sebagai lembaga sosial. Nah, norma-norma tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga sosial harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah norma tersebut dapat diterima oleh sejumlah besar masyarakat. Yang kedua, norma tersebut dapat menjiwai seluruh masyarakat dalam sistem sosial. Nah, yang terakhir, norma tersebut harus memiliki sanksi yang mengikat bagi setiap anggotanya. Nah, bagaimana? Sampai di sini sudah paham atau belum? Pasti sudah paham ya. Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjut mengenai 4 tingkatan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, Bu, apa sih Bu 4 norma tersebut? Yang pertama adalah cara atau usage. Nah, cara ini sendiri adalah merupakan norma yang berupa perbuatan yang dilakukan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksinya sendiri adalah berupa teguran maupun celaan. Contohnya adalah ketika kamu membuang sampah sembarangan, pasti mendapatkan yang namanya sebuah teguran dari orang lain. Contoh yang lain adalah adanya larangan membuang air kecil sembarangan dan lain sebagainya. Yang kemudian nomor 2 adalah kebiasaan atau folk ways. Kebiasaan ini berupa perbuatan yang dilakukan individu secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Nah, sanksinya adalah berupa teguran ataupun celaan. Contohnya sendiri adalah ketika kamu berangkat sekolah, pasti akan melakukan yang namanya jabat tangan dengan kedua orang tua. Nah, jabat tangan tersebut merupakan kebiasaan yang kamu lakukan dan dalam bentuk yang sama. Contoh yang lainnya adalah ketika kamu menghormati orang yang lebih tua dari kamu ataupun guru kamu selama di sekolah dan lain sebagainya. Nah, kemudian adalah nomor 3, tata kelakuan atau mores, merupakan norma kebiasaan yang dijadikan sebagai patokan dan pengatur dalam masyarakat. Di dalamnya sendiri sudah ada unsur pengawasan. Contohnya adalah tidak menggunakan narkoba, tidak mencuri, tidak meminum minuman keras, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Nah, norma ini merupakan norma kelakuan yang mengikat para anggotanya. Biasanya sanksinya itu tergantung dari masing-masing adat tersebut.
Contohnya adalah adanya upacara potong jari di Papua, kemudian adalah adanya upacara mitoni bagi suku Jawa, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian lembaga sosial, syarat-syaratnya maupun adalah 4 norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kesimpulannya sendiri adalah lembaga sosial merupakan sekumpulan norma yang terbentuk di dalam masyarakat berdasarkan fungsi dan tujuan tertentu di dalam masyarakat itu sendiri, yang memiliki syarat-syarat khusus yang bisa disebut sebagai lembaga sosial, dan kemudian memiliki 4 norma, yaitu cara, kemudian adalah kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.